Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, selesai mengaji tilawah Quran, kami melanjutkan dengan tanya jawab. Barangkali dari anak-anak ada yang perlu ditanyakan atau dipermasalahkan. Nanti kita berusaha untuk menyampaikan sebenar-benarnya atas izin Allah dan menjawab pertanyaan dengan sebenar-benarnya juga atas bimbingan dari Allah. Mudah-mudahan yang kami lakukan ini semua diizinkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bermanfaat bagi saya pribadi, bagi anak-anak dan bagi penonton yang sedang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muka itu apa? Mas Muka. Mas Muka itu singkatan. Apa ya? Man ismuka. Bukan Mas Muka aslinya. Man ismuka. Apa artinya? Iku bahasa pasaran di Arab ya. Masmuk ngono tok. Masmuk asline man ismuka. Apa? Man artinya siapa. Ismu nama kamu. Siapa namamu? Masmuk ngono tok. Asline man ismuka. Terus karena di belakang huruf yang belakang itu harus mati karena berhenti atau wakof, maka ka menjadi ek. Man ismuk. Kalau bahasa grammarnya, tata bahasanya yang baik itu man ismuk. Tapi karena bahasa yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab sana itu bahasa pasaran, itu menjadi masmuk. Kayak kaifahaluk. Bahasa grammarnya kaifahaluka. Kaifahaluk. Kaifa itu bagaimana, hal itu keadaan, haluka. Ka itu kamu, bagaimana keadaanmu atau apa kabarmu. Tapi bahasa pasarannya kaifahalak. Bukan haluk menjadi kaifahalak. Itu bahasa pasaran. Ya, perlu belajar yang seperti itu dua-duanya, bahasa grammar dan bahasa pasaran. Tapi ya nantilah, karena sekolahmu juga tidak ada pelajaran bahasa Arab. Cuman melalui ngaji mudah-mudahan dapat tambahan sedikit-sedikit. Nah, kayak gini ya, takon masmuk, padahal itu dari man ismuka. Kamu akhirnya tahu, walaupun hanya satu kata saja. Ayo. Istidrot itu ngelulu, bahasa Jawa ini lulu. Apa ya bahasa Indonesia ini loh, dituruti terus loh. Kalau dia bertarung menangan, kalau dia berdagang batian, kalau dia di instansi munggahan pangkat. Jadi munggah terus pangkatnya cepet karirnya. Tapi lama-lama nanti jatuh telbok. Ya bisa ndukur jatuh telbok. Terus dagang juga gitu. Jadian. Jadi apa ya? Batian lek dagang. Koyoke dagangi gak sepiro, tapi duit akeh. Nah, terus koyoke dagangi kuman ya wis gak duwe ilmu dagang yang canggih, tapi jadi iso-iso jadi bos barang. Tapi begitu jadi bos, dia punya masalah langsung jatuh.
Biasanya seperti itu. Itu namanya istidroj, dilulu oleh Allah. Biasanya orang yang dilulu atau diistidroji oleh Allah itu orang yang menjauh dari Allah, tapi dia butuh kepada Allah. Gak pakai gelem sholat, kewajiban gak dijalani, baik kewajiban yang mahdoh kayak sholat 5 waktu atau kewajiban yang ghairu mahdoh. Mungkin ya ghairu mahdoh kayak mencari ilmu, gak dijalani, males ngaji atau nggak mau ngaji sama sekali, itu ghairu mahdoh. Terus kepada orang lain itu nggak baik, apalagi kepada orang tua juga nggak baik. Yang ghairu mahdoh maupun yang mahdoh nggak dijalani, tapi dia merasa bahwa hanya Allah yang bisa menuruti kemauannya. Jadi dia berdoa, bahkan kadang-kadang melayu nang dukun barang, tapi dibuat sukses oleh Allah kemauannya. Sepeda motoran gak tahu kecelakaan, kan enak selamat ya sakjane ya, kan gak kecelakaan kan enak. Tapi bagi orang-orang yang alim, bagi orang-orang yang makrifat, kecelakaan, rugi, bangkrut itu enak, itu nikmat. Karena dia terlepas dari istidroj. Istidroj dilulu, dituruti terus apa karepe. Nah, bagi orang-orang yang disayangi oleh Allah, maka orang itu sedikit-sedikit diuji. Jadi diambil diuji. Misalnya ini ya, apa jenenge, yang disayangi oleh Allah. Kadang-kadang dibuat jatuh dari sepeda motor. Kadang-kadang dagangmu menjadi rugi. Kadang-kadang panen oleh mek titik. Biasanya panen 2 ton, mali dadi mek 1 ton, atau mungkin jadi mek 5 pintal. Kadang-kadang seperti itu diuji. Kenapa? Karena biar ingat kepada Allah, bahwa yang maha kuasa itu hanya Allah. Walaupun kamu dengan segala rumus pertanianmu, segala rumus perdaganganmu, tapi kalau Allah tidak menghendaki, maka gagal juga. Sepeda motor, sepeda motoran itu ben hati-hati, tapi dengan segala rumus kehati-hatianmu, kalau Allah menghendaki kamu jatuh juga. Itu kenapa dibuat seperti itu? Karena agar kamu selalu ingat kepada Allah, bahwa hanya Allah yang maha kuasa. Yang membuat kamu selamat bukan kehati-hatianmu. Yang membuat kamu bati dalam berdagang bukan keahlianmu dalam berdagang, tapi Allah. Nah, orang-orang yang diistidroti sama Allah, orang yang melupakan Allah, tapi dia butuh kepada Allah, turuti terus sampai dia lupa betul-betul kepada Allah. Setelah itu, kalau dia tidak dibalas oleh Allah di dunia, kalau dia bukan termasuk orang yang disayang oleh Allah, maka dia akan dibalas di akhirat. Dijarno ono dunia itu berkuasa. Kalau dalam kepangkatan gampang munggah pangkat. Dalam instansi mari jadi guru biasa, dulu moro di wakasek, wakil kepala sekolah. Mari suatu saat diangkat lagi menjadi kepala sekolah. Cek cepet deh karire. Nah, ngono lho. Kaya sapa Ferdi Sambo ya. Karire melejit. Terus yang semacam itu akhirnya Allah nanti membalas di akhirat, dia dimasukkan golongan orang-orang yang kafir. Kalau sudah seperti itu, masuk neraka selama-lamanya, tidak pernah dimasukkan lagi ke dalam surga, karena dia sudah mengkafiri Allah. Kufur kepada nikmat Allah. Dikongkon sholat males, dikongkon golek ilmu gak gelem, jadi gak nurut nang Allah tapi butuh nang Allah. Yo gregeten Allah.
Yo tak turuti, aku sugih ae tak turuti. Tapi mari ngono, anjup-anjup nang ngene neraka. Ya. Kaifa haluka itu apa? Lha iku manusia umum. Kemeratekno. Kaifa haluk mang apa sih ngomong. Kaifa itu bagaimana, hal itu keadaan, apa tadi? Kamu. Itu bahasa Arab. Kaifa haluk. Tapi ojo akeh-akeh takon bahasa Arab apa tuh gak patek pinter bahasa Arab, apa lebih banyak bahasa Quran. Lebih banyak tahu artinya di Quran daripada bahasa Arab secara umum. Gitu. Ya, sebagian bahasa Arab ada di Quran, tapi sebagian juga tidak ada. Nah, kaya kaifa haluk itu enggak ono di Quran. Lek kaifa ono, hal ada, ka yo ono, tapi terpisah-pisah di Quran. Bukan langsung jadi satu kaifa haluk. Jadi itu apa artinya? Kaifa bagaimana, haluka keadaanmu. Hal itu keadaan, ka itu kamu. Ada lagi istilah dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu dakwah dengan keadaan, hal. Jadi menciptakan diri kita sendiri sebaik mungkin, membuat diri kita sebaik mungkin, nanti ada orang yang mencontoh. Jadi nggak pakai kowar-kowar, nggak pakai apa jenengku dalil-dalil, pokoknya aku kudu apik. Aku kudu dadi wong apik. Nah, nanti ada orang yang suka sama kamu, ada orang yang mencontoh. Oh, Aryo kok apik yo akhlake yo. Nang wong tuwa, nang wong sing lebih tuwa kaya ngene, andhap asor, gak gelem sombong, gak gelem pamer dan sebagainya. Nanti akan seperti itu. Akhirnya dicontoh, aku kepingin kaya Aryo. Gitu. Itu dakwah bil hal, walaupun kamu nggak pandai mengucapkan dalil-dalil dalam Quran atau hadis atau kitab-kitab ulama, tapi kamu sudah namanya dari sikapmu itu mengajak orang lain untuk berbuat baik. Gitu. Siapa nama kakek Nabi? Kakek Nabi Muhammad masuk karo terkenal itu, sing nyekel menjadi juru kuncinya Ka'bah itu. Nah, Abdul Muthalib itu orang terkenal. Abdul Muthalib. Nah, sing meh mirip sapa pamane Abu Thalib yang ngomong Nabi Muhammad. Jadi waktu Nabi Muhammad itu lahir, si Abdul Muthalib kakeknya Nabi Muhammad ini menjadi juru kunci, pemegang kuncine Ka'bah. Terus saat itu terjadi penyerangan dari Abroha ya. Abroha dengan membawa pasukan yang menaiki gajah, disebut pasukan gajah. Kemudian Allah masih nggawa pasukan gajah, pasukan pesawat, pasukan opo. Kalau Allah yang berkehendak gagal maka gagal. Masih opean cuman pasukan laler atau pasukan lamuk. Lek pian kalah yo kalah. Piro wong sing dimateni teko lamuk. Ayo, kena apa? Demam berdarah. Kemudian ada yang cikungunya, ada yang malaria, mati. Teko hewan yang kecil. Kalau Allah menghendaki mau apa? Ya Allah Maha Kuasa. Nah, saat itu tentara Abroha dengan gagahnya, dengan sombongnya menyerang Ka'bah di tengah jalan. Baik Nabi Muhammad namanya Abdul Muthalib didelok teko gunung. Jadi kaumnya dikongkon
ojo nyedek Ka'bah. Wis gak usah nglawan Abraha. Kalah. Tapi saiki sing nglawane Allah. Nah, orang si siapa Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah ini tahu yang punya Ka'bah itu adalah Allah. Sehingga aku nggak usah ngurusi Ka'bah, aku nggak diurusi ambek sing duwe. Ngono. Ayo didelok teko bukit. Kabeh kaume wong Mekah dikongkon nang ngene bukit. Durung tutuk ngene, durung mlebu kalangan Masjidil Haram. Waktu itu gak ono pagere, tapi durung tutuk nang mlebu nang kota Mekah. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dilempari oleh burung. Tarmihim dilempari bihijaratin dengan batu-batu kecil. Bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kemudian mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan ular. Makul, dimakan. Nah begitu, makanya kita harus bertauhid kepada Allah. Seperti tauhidnya kakek dari Nabi Muhammad. Wis aja aja melok ngurusi, aja nglawan Abraha, kalah kon. Abraha pasukane kuat-kuat, terlatih, awake dhewe gak iso. Gak terlatih, gak duwe senjata pisan. Ayo ditontok ae teko bukit. Jarinya Abdul Muthalib kayak gitu. Nah, gini. Burung cilik empret itu lah ababil. Tapi nggawa batu dari neraka. Batune ya cilik-cilik, wong burunge ya cilik. Dilugurno kaya udan. Dadi wong lek kena ngene, tas tembuse rene. Mlebu watu iki. Kaya ditembaki lho. Padahal diluguri tak ambek watu. Ribuan burung membawa batu. Kaya dadi kaya udan. Terus mlebu rene. Burungnya kok mboten mati, Pak? Burungnya kok mboten mati. Nah, kalau Allah yang menghendaki tidak mati. Nanti manusia dimasukkan neraka mati? Mboten. Tidak. Padahal neraka koyo ngono panase kan ceritanya. Lah pemane burung ini cuma nggawa watune tok, bukan burungnya yang masuk neraka. Lah nanti manusia masuk neraka gak mati. Memang dibuat gak mati. Kalau begitu hebat mana manusia dengan neraka? Ayo. Ya hebat manusia. Tetep hebat manusia. Neraka jarine hebatnya kok ngono gak iso mateni manusia. Yang bisa mematikan siapa kalau gitu? Allah saja. Kalau Allah menghendaki mati-mati. Nanti binatang-binatang itu di akhirat akan diadili. Jari ini binatang gak diadili ya? Diadili. Tapi sesama binatang. Misalnya ono ulo nyokot kadal, mangan kadal. Nanti dipertemukan kadal dengan ulo iki mang. Mari ngono diwali ambek Allah. Kadale digawe gedhe, ulone digawe cilik. Ayo saiki sikatan kon biyen dipangan ambek ulo. Saiki ganti ulone panganan. Wis, mari ngono ulo dipangan. Des kan sudah adil ya. Nah, sudah adil. Terus keduanya dimatikan menjadi tanah. Jadi sama-sama dimatikan menjadi tanah, baik kadal dan ular. Jadi Allah tetap adil. Nanti macan makan kambing, macan makan kijang, ganti kijang yang makan macan, ganti kambing yang makan macan. Tapi setelah itu keduanya dimatikan oleh Allah, dijadikan tanah. Makanya di Quran ada orang-orang kafir mengatakan, aduh seandainya aku dulu dijadikan tanah saja.
ketika melihat binatang-binatang yang sudah bertanduk, yang sudah saling makan, kemudian dimatikan oleh Allah menjadi tanah. Artinya apa? Binatang ini tidak dimasukkan ke dalam neraka gitu. Ya wis cukup dipangan yo. Yen ana donya mangan ya saiki dipangan genteng nek ngono tok. Kenapa tidak diadili seperti manusia? Karena binatang tidak dilengkapi dengan akal pikiran. Lah kamu harus menggunakan pikiran, menggunakan akal yang ada di dalam hati ini. Akal itu kecerdasan hati, pikiran kecerdasan otak, brain kecerdasan otak. Sedangkan hati itu kecerdasannya namanya akal. Nah itu pamane mbahe Nabi Muhammad namanya Abdul Muthalib, yaitu ceritanya kaya ngono. Tapi sebenarnya ada cerita lagi tentang Abdul Muthalib, tentang kelahiran. Nah saat itu Nabi Muhammad kemudian lahir. Ya gak cerita lahirnya belum sesuai. Ya, kita tutup dengan berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.